Ini adalah isu strategis existing pembangunan kawasan pedesaan. Jadi di dalam proses ini ada beberapa diskusi yang dilakukan dengan mengundang stakeholder baik di pusat maupun dari Dinas PMD maupun Bapeda Kabupaten maupun Provinsi terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Kemudian juga ada kunjungan lapang. Kami dibantu oleh tim dari eksternal, dari IPB, dan kami memperoleh hal-hal sebagai berikut. Isu strategis existing, yang pertama terkait dengan dimensi ekonomi. Kalau tadi kan isu strategis dipilih, ini adalah isu existingnya yang dari hasil diskusi. Yang pertama adalah pengembangan komunitas unggulan kawasan pedesaan. Ada beberapa hal yang kami peroleh dari hasil diskusi yang dilakukan. Yang pertama adalah adanya keterbatasan infrastruktur pendukung bagi berlangsungnya proses produksi komunitas unggulan seperti keterbatasan infrastruktur, irigasi, dan embung untuk kawasan bertema agropolitan. Kemudian permasalahan yang mendera pada sistem agraris mulai dari sisi input, kemudian dari sisi produksi, dan dari sisi pengolahan, dan dari sisi pemasaran. Jadi ini merupakan alur ya dari yang terkait dengan agribisnis, dari input, produksi, pengolahan sampai pemasaran. Kemudian jatuhnya harga komoditas unggulan ketika produksi melimpah pada saat panen tiba atau mungkin panen raya, mungkin ini merupakan hal-hal yang umum juga kita ketahui. Kemudian ada kawasan yang belum menjalankan kegiatan dengan komoditas unggulannya. Tema kawasan yang belum mengakomodir potensi komunitas unggulan secara utuh, dan seterusnya. Kemudian ada potensi wisata belum dapat dikembangkan oleh kawasan pedesaan yang memiliki potensi tersebut dengan baik. Kemudian juga peran BUMDesa dan atau BUMDesa bersama dalam menangani komunitas unggulan. Badan usaha milik desa bersama sebagai kelembagaan penciri kawasan di banyak kawasan relatif tidak berjalan. Dari kuesioner yang kami tulis, banyak 42 responden menyatakan bahwa BUMDesa bersama tidak berjalan. Kemudian terkait dengan sertifikasi atau standarisasi produk yang dihasilkan, dalam hal ini mengarah pada peningkatan kualitas. Jadi tidak sesuainya komunitas yang dihasilkan dengan kriteria mutu yang ditetapkan oleh pasar menyebabkan kesulitan dalam menembus pasar retail modern. Kemudian juga terkait dengan kepemilikan dan penguasaan lahan. Kepemilikan lahan baik yang berupa aset desa maupun aset kawasan rentan dialihkan khususnya pada kawasan-kawasan perdesaan yang terletak di atau berdekatan dengan ibu kota kabupaten. Kemudian berikutnya adalah promosi komoditas unggulan oleh klaster. Dalam ini diantaranya adalah di kawasan kepulauan, pilihan jalur distribusi oleh dan pemasaran lebih terbatas. Jika tidak ada pelabuhan, nilai tambah dan eksternalitas posisi ekonomi tidak bisa dipilih secara maksimal. Kemudian sebagian juga terdapat komoditas unggulan pertanian pangan hanya mampu mencapai pasar lokal, maksudnya dalam kabupaten, jatuhnya harga saat produksi melimpah, dan kesulitan menembus pasar retail modern. Lanjut. Kemudian yang terkait dengan isu strategis existing dimensi sosial budaya, di posisi konsolidasi, isu pembangunan kawasan pedesaan adalah budaya, kesejahteraan, inklusi sosial. Isu existingnya adalah kelompok disabilitas belum dipertimbangkan dalam perjalanan kegiatan kawasan. Kemudian isu pembangunan kawasan terkait dengan dimensi lingkungan. Isu existingnya adalah terkait dengan kapasitas mitigasi bencana, yaitu 83 responden menyatakan bahwa pernah terjadi bencana di kawasan yang mereka tinggali atau mereka urus, membuat kebutuhan akan rencana mitigasi bencana berikut implementasinya dalam penganggaran dan program menjadi semakin penting. Kemudian juga ada beberapa isu lain seperti pengelolaan dan pemanasan sampah, serta pengelolaan dan pemetaan limbah. Demikian seterusnya ada dimensi jejaring prasarana dan sarana, ada beberapa. Lanjut, masih di dimensi kelembagaan untuk status kawasan pedesaan konsolidasi. Di antaranya adalah tentang kebijakan pemerintah kabupaten terkait dengan norma masyarakat dalam meminimalisir alih fungsi lahan. Kemudian juga kebijakan daerah pemerintah kabupaten tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha yang berinvestasi di kawasan pedesaan. Dan ini dari hasil diskusi, sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha. Kemudian juga insentif atau kebijakan daerah tentang investasi di kawasan. Tidak ada kebijakan daerah tentang investasi di sebagian besar kawasan, jadi
Ini berdasarkan hasil-hasil yang kami peroleh pada saat kunjungan maupun FGD. Lanjut, ini kemudian isu existing di kawasan pedesaan dengan status mandiri di dimensi ekonomi. Ada pengembangan komoditas unggulan kawasan pedesaan, ada promosi komoditas unggulan oleh klaster, serta sertifikasi atau standarisasi produk yang dihasilkan mengarah pada peningkatan kualitas. Kemudian terkait dengan sosial budaya di kawasan pedesaan status mandiri, ada satu yaitu budaya kesejahteraan dan inklusi sosial. Ini berdasarkan dari hasil diskusi sebelumnya. Lanjut. Kemudian terkait dengan dimensi lingkungan ada sama dengan tadi, ada pengelolaan sampah, kemudian ada pemanfaatan limbah. Untuk sarana prasarana ada pasar kawasan, angkutan umum, dan ada sekolah menengah kejuruan, dan dimensi kelembagaan cukup banyak, ada 6. Ada kebijakan pemerintah daerah, kemudian ada insentif terkait dengan investasi, ada komitmen pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan kawasan, dan kebijakan daerah tentang promosi kawasan. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk yang kawasan pedesaan berstatus daya saing, tidak seluruh dimensi ada isu, hanya ada 3 dimensi, yaitu pertama dimensi ekonomi masih sama, ada komunitas unggulan, promosi komoditas, sertifikasi, dan seni produk. Kemudian untuk yang terkait dengan sosial budaya ada budaya, dan inklusi, dan sama juga untuk lingkungan ada pemanfaatan sampah. Kemudian ada instansi jejaring prasarana dan sarana, masih kawasan pasar, kemudian angkutan umum, dan instansi terkait dengan kelembagaan juga masih sama. Kurang lebihnya sama, ada kebijakan, investasi, komitmen daerah, dan tentang promosi. Lanjut, dari hasil kunjungan lapang dan diskusi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah yang hadir di dalam proses tersebut, ini adalah isu strategis terkait dengan dimensi yang ada di dalam IPKP. Kemudian ada beberapa hal lain yang disampaikan yang tidak termasuk di dalam variabel-variabel di dimensi pembangunan kawasan pedesaan. Yang pertama adalah tidak adanya jembatan penghubung antara kawasan dan OPD karena tidak ada lagi pendamping kawasan, dan PKP dari hasil diskusi yang ada sebagian berjalan dan sebagian juga kurang berfungsi. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2021 untuk pendamping kawasan sudah tidak ada, dan pengumuman terbaru di berikutnya adalah bahwa sebagai pendamping kawasan akan menjadi bagian dari tugas yang akan dilaksanakan oleh pendamping desa yang ada di daerah yang ada kawasan pedesaan. Kemudian juga adanya terjadi kesulitan dalam pengelolaan kawasan, ketergantungan dengan pemerintah pusat dari beberapa metrik kebutuhan yang intervensi yang ada memang mayoritas diharapkan muncul dari APBN, walaupun nanti ada beberapa syarat ya. Kadang-kadang apa yang diinginkan ternyata setelah itu dinilai sebagai skala nasional, maka berdasarkan KL sektor hal tersebut belum mencukupi dari sisi skalanya. Kemudian RKPKP yang tidak terinternalisasi dalam RPJMD dan RKPD. Informasi terakhir baru ada 2 yang kami hasil diskusi dengan Bappenas, ada 2 kabupaten yang kawasan pedesaannya sudah terintegrasi dengan masuk di dalam RPJMD. Sinergisme antar OPD dan antar hierarki pemerintah yang belum optimal sehingga kawasan masih didekati secara eksternal parsial. Kemudian kawasan dapat mengembangkan beragam fungsi yang berasal dari sektor yang lain. Jadi mungkin satu kawasan beberapa desanya ada yang ikut sektor tertentu, ditetapkan juga sebagai sasaran tertentu. Dan yang terakhir adalah implementasi program kawasan pedesaan yang didominasi oleh pendekatan top down.